Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan dimensi dalam hubungan konseling. Oh ya, sebagai penyusun, kami kelompok 7 terdiri dari 4 orang. Ada Hendra Gunawan, Billy Yosefin Lautan, Leticia Marcelina, dan saya sendiri Arsyafal Wafa. Nah, sebagai latar belakang, biasanya dalam hubungan konseling, ada konseli yang tidak bersedia melakukan hubungan interpersonal yang efektif. Tugas dari konselor adalah menciptakan hubungan yang baik dengan konseli sehingga antara keduanya merasa nyaman. Menurut Papinski, pada tahun 1954, hubungan atau relationship bermakna hubungan yang mengacu kepada pengaruh elemen-elemen emosional dari suatu interaksi, di mana hubungan ini didasarkan pada observasi terhadap sikap atau tingkah laku konseli. Dan setelah itu, ada keseimbangan dalam proses konseling. Yang pertama, keseimbangan objektivitas dan subjektivitas. Keseimbangan ini mengacu pada tingkat emosional dan hal-hal yang mempengaruhi intelektual dan elemen emosional. Objektivitas mengacu pada lebih kognitif, saintifik, dan generiknya suatu hubungan, di mana klien dianggap sebagai objek belajar atau sebagai bagian dari penderitaan manusia yang luas. Oleh karena itu, konselor akan memberikan pandangan kepada klien dan nilai-nilai tanpa penilaian pribadi. Dan untuk subjektivitas yang dimaksud adalah sikap kehangatan dan psikologis kedekatan serta keterkaitan yang mendalam pada masalah klien. Perilaku ini sering digambarkan sebagai kepedulian. Karena dalam konseling, objektivitas dan subjektivitas haruslah harmonis, di mana konselor mengoperasikan dua posisi dan menggabungkan kedua elemen tersebut. Objektivitas diperlukan dalam mendiagnosa, sementara subjektivitas diperlukan dalam membangun suasana atau iklim konseling itu sendiri. Dan selanjutnya, ada keseimbangan, kesamaran, dan kejelasan. Dalam proses konseling, terdapat unsur kesamar-samaran dan kejelasan. Dalam arti, pada situasi tertentu, konselor memberikan rangsangan tersamar, sedangkan dalam situasi lain, konselor memberikan rangsangan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar konselor dapat memperoleh informasi atau bagaimana cara pandang klien terhadap masalah yang dialaminya. Selain itu, konselor dapat memberikan penguatan terhadap pemikiran, perasaan, atau sikap positif klien yang mendukung dalam pemecahan klien. Selanjutnya ada keseimbangan tanggung jawab Ko dan Ki. Tanggung jawab atau menerima konseli dalam hubungan konseling menyiratkan kesediaan dari konselor untuk memikul beberapa tanggung jawab atas hasil konseling dan beberapa kesediaan untuk berbagi dalam masalah konseling. Konselor tidak bertanggung jawab untuk pilihan konseli memilih menjalankan hidup sesuai pilihannya dan pikirannya atau memilih mengikuti nasihat dari konselor. Konseli bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan konseling karena dia memiliki masalah. Konselor mempunyai lebih banyak pengaruh dari yang mereka sadari karena mereka mempunyai kekuasaan dan status sebagai penyembuh. Selanjutnya, ada keseimbangan kognitif dan afeksi. Keseimbangan kognitif dan afeksi dalam proses konseling membantu klien untuk meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah untuk mengembangkan kemampuan klien dalam mengentaskan masalahnya. Harus diimbangi dengan kemampuan atau kecakapan klien maupun konselor. Kemampuan berpikir, tindakan, sikap dalam proses konseling sangat menentukan hasil akhir
akhir dari proses konseling tersebut. Karena proses konseling berjalan dengan sempurna tanpa ada hambatan sama sekali, sehingga memudahkan jalannya konseling dengan cepat terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kelima ada empati. Suasana empati harus ada dalam proses hubungan konseling. Ini berupa penghargaan, kebersamaan, kasih sayang dan kelembutan antara konselor dan konseli, kedekatan dan kehangatan antara konselor dan konseli, serta komunikasi yang baik antara konselor dan konseli. Selanjutnya ada spontanitas dan kepekaan. Respon spontanitas konselor dalam konseling amat sangat dibutuhkan, dan respon spontanitas yang diberikan harus tulus dan tidak kaku, tidak sembarangan, mudah dipahami oleh klien, dan bukan kritikan yang menyakiti dan menyudutkan perasaan klien, serta bersifat membangun. Kepekaan dalam konseling, kondisi fisik dan psikis konselor dan klien harus diperhatikan. Latar belakang budaya konselor dan klien juga harus diperhatikan, serta tata ruang dan suasana konseling. Dan yang paling penting, teknik pendekatan yang digunakan harus tepat agar konseling merasa nyaman dan percaya terhadap konselor. Poin 6. Spontanitas dan kepekaan. A. Respon spontanitas konselor dalam konseling. 1. Dibutuhkan. 2. Tulus, tidak kaku dan tidak sembarangan. 3. Mudah dipahami klien. 4. Bukan kritikan dan tidak menyakiti perasaan klien. 5. Bersifat membangun. Kemudian B. Kepekaan dalam konseling. 1. Kondisi fisik dan psikis konselor dan klien. 2. Latar belakang budaya konselor dan klien. 3. Tata ruang dan suasana konseling. 4. Teknik atau pendekatan yang digunakan. 5. Alternatif bantuan. Kemudian poin 7. Penerimaan dan perhatian. Pengalaman penerimaan klien terlihat misalnya memahami cinta dan kepedulian. Perilaku ini merupakan penerimaan yang positif, keseimbangan dari dasar cinta aluristik. Juga memperhatikan dalam bentuk perlakuan antara lain: A. Kondisi atau keadaan klien atau konseli itu sendiri. B. Niat klien atau konseli untuk datang dan bertemu konselor. C. Kesungguhan klien untuk merubah ke kondisi yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan, kehangatan, dan kesepahaman. Kehangatan sangat diperlukan dalam konseling karena dapat mencairkan kebukuan suasana dan mengundang untuk berbagi pengalaman emosional. Kehangatan juga memungkinkan klien menjadi hangat dengan dirinya sendiri. Konselor yang memiliki kehangatan juga menunjukkan kualitas kalua konselor tersebut cukup mendapatkan kehangatan dalam kehidupan pribadinya, dan juga tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Lalu, pemahaman dalam konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri, yaitu potensinya, dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Melalui konseling, klien memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis dalam fungsi pemahaman. Pemahaman dan pengentasan masalah merupakan fokus yang sangat khas, konkret, dan langsung ditangani dalam layanan konseling. Selanjutnya di nomor 9, ada transparansi dan fleksibilitas. Transparansi merupakan sikap keterbukaan yang memungkinkan konselor dan konseli menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lain di dalam proses konseling. Konseling yang menutup atau menyembunyikan bagian-bagian dirinya terhadap klien dapat menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. Fleksibilitas artinya, konseling dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan perbedaan individual klien. Atas dasar prinsip ini, klien dapat merasakan bahwa konseling yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulannya, berdasarkan pada pembahasan di atas, inti dari proses priopetik adalah hubungan yang dibangun antara konselor dan klien. Dalam hubungan konseling, biasanya ada klien yang tidak bersedia melakukan hubungan interpersonal yang efektif. Tapi sebagai konselor, hubungan konseling tersebut dapat dilakukan dengan keseimbangan dan poin-poin yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Itu saja dari kami.
Terima kasih yang sudah mendengarkan. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Billy, lanjutkan. Baiklah, kelompok kita buka 3 pertanyaan ya. Kamu kalau nanya, langsung ke LMS aja ya.